السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para pendengar Radio Bas FM yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini kita merasakan nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihah, dan juga mengisi waktu luang kita untuk mempelajari prinsip-prinsip materi-materi yang pokok yang harus dibahas, yang tidak boleh tidak seorang muslim itu jahil tentangnya. Sehingga ilmu dalam Islam sifatnya bertambah. Terlebih lagi ilmu yang terkait dengan Rabb yang kita ibadahi. Artinya ketika kita jahil tentang masalah akidah, masalah tauhid, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau dengan terang-terangan kita menyelisihi keterangan-keterangan Al-Quran tentang berita yang Allah beritakan tentang dirinya. Karena barangkali jauhnya kita dari masa keemasan Islam diperparah dengan hati kita yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan, sehingga kita perlu untuk merenung sesungguhnya sejauh mana ibadah yang kita lakukan selama ini, yang merupakan tugas pokok kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak wa illam taf'al mala'tu sadraka syughlan wa lam asudda faqrak." Agar kita tahu dari hadis qudsi ini tentang bagaimana sesungguhnya ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Ya wahai anak Adam,
gunakan waktumu sepenuhnya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, kecukupan. Dan aku akan menutupi kefakiranmu. Ini erat kaitannya dengan pembahasan kita yang sudah kita bahas pada kesempatan-kesempatan yang lalu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi maupun di waktu petang berlindung kepada Allah dari kekufuran dan kefakiran. Ya. Kita harus ketahui bahwasanya apabila kita sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kita dan akan menutupi kefakiran kita. Namun jika engkau tidak melakukan, maka aku penuhi dadamu dengan kesibukan dan tidak akan menutupi kefakiranmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Maka kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berarti mencakup seluruh bentuk peribadatan. Dengan apa? Tentu dengan melaksanakan tauhid. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi kemusyrikan dan jalan-jalan yang bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan syirik, apapun bentuknya. Maka ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, meminta pertolongan di saat kita sulit, mengharapkan sesuatu, tawakal, takut, bernazar, menyembelih, tentu ini semua wajib hanya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah, di jalan Allah, dan tentunya menurut syariat yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan keselamatan. Bukankah kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diutus kepada umat manusia yang mereka memiliki peribadatan yang variasi. Penyembahan terhadap berbagai macam bentuk-bentuk peribadatan. Ada yang menyembah malaikat, menyembah para nabi, menyembah orang-orang saleh, menyembah bulan dan matahari, menyembah pepohonan, menyembah bebatuan, banyak sekali Tuhan-Tuhan tandingan yang mereka sembah. Jadi bukan hanya sebatas mereka menyembah patung yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu, sebuah hadis bahwa tidaklah terjadi hari kiamat kecuali kemudian kabilah-kabilah Arab itu dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengikuti orang-orang musyrikin. Dan juga akan kabilah-kabilah tersebut menyembah berhala-berhala. Artinya ini musibah besar di akhir zaman, kembalinya zaman ini kepada zaman kemusyrikan. Zaman di mana kemudian ingin kembali kepada masa jahiliyah dahulu. Ketika kemudian orang-orang, para wanita berbondong-bondong, ramai-ramai mereka kemudian tawaf, sa'i di sisi patung Dzul Khulasah yang ada di Taif dahulu sebelum masa Islam, itu pada masa jahiliyah. Nah, ini kemudian ada upaya orang-orang yang ingin kembali menghidupkan peninggalan-peninggalan yang sudah dimusnahkan dahulu dari peribadatan kepada bentuk-bentuk berhala tersebut. Mereka kemudian ingin mengunjunginya kembali, mengatasnamakan dengan
perhatian terhadap peninggalan sejarah. Maka sesungguhnya adalah yang diperintahkan kepada kita adalah ittiba athar hadis di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita diperintah agar kita lurus di dalam berpemahaman dan istiqamah, bersungguh-sungguh dalam mempertahankan akidah kita. Karena ini yang paling asas, yang paling pokok. Ketika akidah seseorang lurus, maka amalan-amalan yang dibangun di atasnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya apabila akidahnya keropos, akidahnya rusak, ya, dia tidak mengetahui bagaimana cara beragama yang benar, ya, dia merasa risih ketika ada orang-orang yang istiqamah ingin menegakkan tauhid, menjauhkan umat ini dari kemusyrikan. Sehingga banyak orang-orang yang berkepentingan kemudian melontarkan tuduhan-tuduhan kepada orang-orang yang istiqamah, yang berusaha untuk menegakkan Islam ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar menegakkan agama ini secara benar, secara adil, yaitu menegakkan kalimatullah, peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala, kita masih membahas tentang perkara-perkara yang wajib kita merasa takut, ya, darinya apabila kita kemudian terjerumus ke dalam, ya, perkara-perkara tersebut yang menghantarkan kepada perbuatan syirik. Karena sesungguhnya siksa Allah teramat pedih bagi mereka-mereka yang melakukan kemusyrikan. Pada kesempatan yang lalu kita sampai pada halaman yang ke-99, yaitu perkataan Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, wa mimma yustaujabul khawfa minasyirk kathratu du'at ad-dhalal wa immatil batil. Yang juga kita harus waspadai, ya, kita merasa takut, ya, karena ini penting. Kita ketika beribadah juga harus mengetahui rukun-rukun ibadah itu sendiri. Tidak hanya kemudian orang itu dihantui rasa takut semata, ya, tetapi juga dia harus memiliki harapan, ya, dan cinta sepenuhnya kepada Allah. Oleh karenanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu rahmatan wasi'ah ketika telah menyusun suatu bab tentang fadlut tauhid, keutamaan tauhid, yaitu dengan digugurkannya dosa-dosa orang-orang yang bertauhid dan dimasukkan ke dalam surga tanpa diadab dan juga tanpa disiksa. Maka bab setelahnya adalah, ya, tentang takut terhadap kesyirikan. Artinya orang itu tentu berharap ketika dia mengetahui keutamaan sesuatu, dia berharap, ya, agar bisa mengambil keutamaan tersebut, agar bisa memahami dengan baik, agar dimudahkan untuk meraih keutamaan tersebut. Dan juga dia harus waspada apabila dia terjerumus ke dalam, ya, perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang harus kita waspadai adalah, ya, banyaknya dai-dai yang menyeru kepada kesesatan dan juga, ya, imam-imam, orang-orang atau tokoh-tokoh yang menyeru kepada perbuatan yang batil. Dan ini telah dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang silam, ya, tentunya
Apa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita terima, ya, kita dengar dan kita waspada. Kalau kemudian hal itu bisa menimpa diri kita, apalagi kita jauh dari masa, ya, zaman keemasan Islam yang pernah ada di muka bumi ini. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna min akhwafi ma akhafu ala ummatil a'immatal mudillin. Sesungguhnya di antara yang paling aku khawatirkan dan aku takutkan menimpa umatku adalah para imam-imam yang menyesatkan, tokoh-tokoh agama yang justru mengajak manusia mengikutinya, ikut tunduk di bawah kepentingan dirinya, yang semestinya seseorang ketika mengajak dia memiliki ilmu, tentu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak orang lain kepada jalan yang benar, bukan kepada dirinya. Akan tetapi para petinggi-petinggi, para imam-imam ini justru menyesatkan manusia, ya, dan mengajak kepada kesesatan. Wal an yujadu min a'immatid dhalal man yaqulu linnas itma'innu. Apa kata mereka? Ya, tenang kalian. Ya, asyirku lan yaqa itlaqan. Syirik tidak akan pernah terjadi lagi. Thumma yulabbis alaihim. Kemudian mereka ya, menipu mereka, ya, merancaukan pikiran mereka, wa yushabbih bi ba'dil ahadits, dengan membawakan beberapa hadis, ya, yang mana mereka kemudian menyalahartikan hadis tersebut, allati yahmiluha ala ghairi ma'naha. Ya, mereka tafsirkan atau mereka pahami sesuai dengan kepentingan mereka. Wa yastadillu linnasi bil mutasyabih wa yatrukul muhkamal bayyin al wadih. Jadi mereka membawakan, ya, dalil yang mutasyabih dan meninggalkan yang muhkam, yang sudah pasti, yang jelas. Sebagaimana yang sudah kita bahas, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta ta'buda qabailu min ummatil awthan. Ini hadis yang jelas. Ya, artinya menjelaskan kepada kita di akhir zaman akan terjadi, ya, kemusyrikan. Terjadi kembali di jazirah Arab, la taqumus sa'atu hatta ta'buda qabailu min ummatil awthan. Ya, kita memohon kepada Allah agar mewafatkan kita sebelum kita menjumpai masa tersebut yang tidak lagi disebut Allah di muka bumi ini, sehingga kemudian, ya, terjadilah, ya, akhir zaman menjelang hari kiamat. Wa ayyu syai'in awdah min hadza. Ya, tidaklah terjadi hari kiamat itu sampai kemudian, ya, kabilah-kabilah dari umat ini menyembah berhala-berhala. Ya, ini kan sangat jelas. Berarti kita sangat khawatir, ya, apabila kemudian masa tersebut kita jumpai, di mana masa tersebut adalah, ya, masa banyaknya orang-orang yang murtad dari agama ini dan justru mereka menyembah kepada berhala-berhala yang dahulu Nabi hancurkan, ya, dan para sahabat, sehingga tidak ada lagi di jazirah Arab kecuali hanya agama Islam. Wa huwa haditsun sahihun tsabit. Inilah hadis yang sahih, ya, yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayatrukun nusus al-muhkam al-bayyinata. Nah, justru para tokoh-tokoh penyesat umat ini meninggalkan hadis-hadis yang sudah jelas, yang sepertinya muhkam, ya, kemudian wa yadhhabu ilal mutasyabih wa yastadillu bihi. Lalu kemudian, ya, menyampaikan hadis-hadis yang mutasyabih. Seperti hadis apa? Inna syaitana qad ya'isa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab
ya, walakin fit tahrish bainahum. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya syaitan ya telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab. Akan tetapi dia tetap mengadu domba ya. Jadi ini salah satu hadis yang digunakan oleh para penyesat umat dari tokoh-tokoh agama, di mana mereka mengatakan tidak akan terjadi lagi kemusyrikan dengan hadis ini. Ya. Itu yang mereka pahami. Katanya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat. Ini harus kita pahami dulu seperti apa maksudnya. Ya. Padahal intinya hadis ini adalah ya dijelaskan sebagaimana kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, wa qad qala al ulama fi ma'nah inna asyaitana lamma ra'a quwwatal iman fi zamanis sahabah radhiyallahu anhum wa iqbalahum ala tauhid dakhala ala nafsihi syai'un minal ya'as an ya'buda wa halul iman hakadha. Ya, jadi maksudnya syaitan ketika melihat ya kuatnya keimanan para sahabat ya ketika itu dan mereka semua adalah ya menghadap kepada ya Allah Subhanahu wa taala dalam memurnikan peribadatan kepada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, maka setan merasa ya putus asa. Tidak ada lagi yang menyembah mereka. Demikian iblis. Ya, berusaha syaitan untuk mencari celah, kemudian untuk merayu dan menggoda agar manusia ini, ya tujuan mereka ketika mereka itu menggoda manusia agar manusia ya meninggalkan keimanan dan terjerumus ke dalam kekufuran, kesyirikan. Ini yang diinginkan oleh iblis. Dan itulah tujuan terbesar iblis, agar manusia melakukan kekufuran dan kesyirikan, meninggalkan tauhid. Ya. Bagaimana mungkin kemudian mereka bisa menggoda sedangkan keimanannya berada di puncak keimanan dan senantiasa mentauhidkan Allah. Demikianlah para sahabat ridwanullahi alaihim. Ya. Sehingga lanjutan hadis itu walakin fit tahrish bainahum, tetapi ya setan memiliki peluang untuk selalu mengadakan ya mengobarkan permusuhan, tahrish di antara kaum muslimin. Kita menghadapi persiapan ini memasuki bulan suci Ramadan. Kita melihat ya, banyak orang-orang yang ingin ya merusak konsentrasi kaum muslimin memasuki bulan suci ini. Ya, dengan mengadu domba di antara mereka. Ada tokoh-tokoh penyebat ya yang kemudian ingin menyesatkan umat ini dengan melontarkan statement-statement yang bisa memicu kepada ya pertengkaran dan perkelahian di tengah-tengah kaum muslimin dengan diadu domba. Maka kita yang berusaha untuk memahami agama secara benar, tidak ikut-ikutan dalam meramaikan ya, dan fokus kita adalah bagaimana supaya kita membersihkan hati kita ini menjelang tiba bulan suci Ramadan, sehingga kita banyak bertaubat, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang mengadakan tahrish ya memicu adanya ya adu domba di tengah-tengah umat ini akan terus ada sampai ya hari kiamat. Karena memang tugas mereka adalah ingin menjerumuskan manusia kepada kekufuran, kemusyrikan ya, dan adanya permusuhan di tengah-tengah mereka. Lakin la ya'ti 'alan nas zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Kita ketahui bahwasanya tidaklah zaman itu bertambah melainkan ya zaman setelahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Wa fi kulli 'amin tardhalun, dan setiap tahun semakin ya kalian kondisinya semakin ya semakin buruk. Falam yusnihi dzalik walam yatawaqqaf.
Enggak akan berhenti, terus kondisinya seperti itu. Bal istamarra fil ighwa wal idlal was saddi an dinillah, dan terus ya mereka itu melakukan ya penyesatan dan juga mencegah dan menghalangi agama Allah Subhanahu wa taala. Hatta abada fi'atun atau hatta abada fi'amun minal ummati al-awthan, sampai kemudian ya ada segolongan dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang ya menyembah berhala-berhala. Wa kam hiyal jinayatu 'alal awam wal juhal indama yuqalu lahum innahu lan yaqa' syirk itlaqan. Kata beliau, ya sungguh betapa rusaknya ya apabila hal ini terjadi, ya betapa ini adalah suatu kriminal yang sangat berat apabila kemudian dikatakan oleh mereka kepada orang-orang awam bahwa tidak akan terjadi lagi kemusyrikan selama-lamanya, tidak akan terjadi lagi kesyirikan di tengah-tengah umat ini, ya. Maka tidak ada lagi orang yang kemudian mengatakan Allahumma izni minasy-syirk, tidak ada lagi orang yang kemudian ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik. Ya. Karena mereka telah menebar ya kerancuan di tengah-tengah umat ini dengan mengatakan selamanya tidak akan terjadi kesyirikan. Ya, padahal apa? Tujuan mereka sudah jelas. Ya, agar kemudian mereka tidak memperhatikan lagi tentang perkara yang paling mengkhawatirkan, yaitu perkara syirik. Wala yubaluna bi khuturatis syirik wala yahrisuna ala ta'allumihi. Ini tujuan mereka. Agar kemudian umat ini tidak lagi memperhatikan ya pentingnya tauhid dan tidak lagi mempelajari tentang bahayanya syirik, ya. Wala yahrisuna ala ta'allumi, tidak lagi semangat mempelajari tentang tauhid dan bahaya syirik. Min ajlil hadar minal wuqu'i fihi, agar mereka itu berhati-hati tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik tersebut. Fatajidu syirka yadkhulu ala haula'i dukhulan 'aridan fi a'malihim wa aqwalihim wa tasarrufati. Maka kita saksikan, kata beliau, perbuatan-perbuatan syirik itu telah ya masuk ya ke perbuatan-perbuatan mereka, ucapan-ucapan mereka, tingkah laku mereka, ya, gerak-gerik mereka, tanpa mereka sadari kemudian perbuatan syirik itu ya ada di tengah-tengah mereka. Wa hum la yazaluna yadhunnuna anna syirk la yaqa. Padahal mereka masih menganggap bahwa syirik itu tidak terjadi. Ma'annahum qad talawwathu bihi, padahal mereka telah ya terkontaminasi dengan kesyirikan tersebut, telah terkotori ya dengan kesyirikan tersebut. Wa hadza mimma yubayyin khuturata immatid dhalal 'alan nas. Sehingga hal ini ya menandaskan kepada kita sekalian para pendengar yang dirahmati Allah betapa bahayanya para dai-dai kesesatan ya bagi umat manusia. Ya. Ya tentu banyak kepentingan-kepentingan ya sehingga mereka harus mengorbankan akidah mereka yang dahulu mereka ketahui, ya. Dahulu mereka ketahui kebenaran itu sudah mereka pahami, mereka anut, tetapi lagi-lagi karena ada ya suatu kepentingan hanya sekedar ya dunia yang sesaat yang dia rasakan sehingga dia harus menggadaikan agamanya. Wal iyadzubillah. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, maka setelah kebenaran itu apalagi kalau bukan kesesatan. Wal iyadzubillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan kepada kita agar selalu berlindung kepada Allah di waktu pagi dan petang dari kekufuran dan kefakiran. Wa ala kullin ya hadza mimma yastaujibul khaufa minasyirki wal hadar minhu wat tahdhir. Ya. Maka oleh karena itu dari apa yang sudah kita sebutkan sebelumnya, ini adalah semua merupakan hal-hal yang wajib bagi kita untuk takut ya dari perbuatan kesyirikan dan harus mewaspadai dan mengingatkan
wa an yakuna al-khauful mar'i min asy-syirk ashadda min khaufihi min ayyi amrin akhar. Dan hendaknya seorang muslim ya rasa takutnya kepada perbuatan syirik itu adalah paling besar ya dari perkara yang lain yang dia khawatirkan, dia takutkan. Wa an yujahida nafsahu, dia hendaknya ya mujahadatun nafs, bersungguh-sungguh mengerahkan ya jiwanya, dirinya alal hadar minal wuqu'i fihi, agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Wa min hadhil mujahada an ya'rifa syirik, dan di antara mujahadah yang harus dilakukan adalah agar dia mengenal ya bentuk-bentuk atau apa itu sesungguhnya hakikat perbuatan syirik. Wal ulama rahimahumullah qalu qadiman, dan para ulama ya Allah Subhanahu wa taala semoga merahmati mereka, apa di antara ya pepatah yang sering mereka ucapkan itu, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi, gimana mungkin orang itu bisa membentengi dirinya, melindungi dirinya dari sesuatu yang dia tidak tahu sesungguhnya, yang dia khawatirkan menimpa dirinya. Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi alladzi la yadri ma huwa syirik, karena dia tidak mengetahui apa itu syirik. Ya, wa ma hiya anwa'uhu, apa itu macam-macam perbuatan syirik, wa ma hiya haqiqatu, apa hakikat syirik itu, wa ma hiya al-umur ad-dakhilatu fi musamma, apa perkara-perkara yang dikategorikan sebagai masuk dalam definisi ya kesyirikan. Kaifa yattaqi, gimana mungkin dia kemudian membentengi atau menjaga dirinya dari perbuatan syirik tersebut. Fa awwalu asasin littiqa'i syirik, dan prinsip atau asas yang paling pertama agar kita bisa membentengi diri kita dari kemusyrikan adalah an yu'raf ma huwa syirik. Hendaknya diketahui apa ya definisi syirik itu. Wa ma hiya haqiqatuhu, apa hakikatnya. Fa bihadhil ma'rifah allati yuqsadu minha al-ittiqa' wal hadru yatahaqqaqu biidznillah ittiqa'us syirik. Ya, dengan kita mempelajari, dengan kita mengetahui ya hakikat daripada kemusyrikan itu atau perbuatan syirik, ya maka kita bisa berlindung atau membentengi diri kita. Kita harus waspada ya sehingga kita bisa merealisasikan diri kita agar terhindar dari perbuatan ya syirik tersebut, membentengi diri kita dari perbuatan syirik tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala ahadus salaf, oleh karenanya salah seorang salaf mengatakan fi ta'rifit taqwa, di dalam mendefinisikan ketakwaan. Ini sudah sering disampaikan oleh khotib Jumat ya. Juga kita pahami bersama para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan disyariatkannya siam itu adalah takwa. Ya. Sedangkan pertama kali yang disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di awal-awal Al-Qur'an ya urutan surat dalam mushaf yaitu Al-Baqarah, di mana disebutkan ciri-ciri orang bertakwa itu adalah yang beriman kepada yang gaib. Iya. Maka itulah ciri-ciri orang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah, menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Kalau dia ingin termasuk orang-orang yang ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa definisinya yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala? Beliau menukilkan satu perkataan ulama salaf, yaitu taqwa Allah amalun bi taatillah. Bahwa takwa kepada Allah itu adalah ya melakukan amalan dalam rangka taat kepada Allah, ala nurin minallah, berdasarkan cahaya dari Allah, raja'a thawabillah, mengharapkan pahala dari Allah, wa tarku lima'asihi aw lima'siyatillah, dan meninggalkan maksiat kepada Allah. Wa a'zamu ma'asillah asyirk, sedangkan ya maksiat yang paling besar adalah syirik. Ya, dia tinggalkan kemaksiatan kepada Allah itu berdasarkan petunjuk nur cahaya dari Allah,
khifata adzabillah, juga dalam rangka takut kepada siksa Allah. Iya, ini definisi takwa yang sering diingatkan khatib, yang barangkali kita belum memahami dengan baik. Sehingga apa yang sering diingatkan para ulama itu hendaknya menjadi fokus kita, perhatian kita, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu memudahkan urusan hamba-hambanya yang selalu bertakwa kepadanya. Ya. Kalau kita diselamatkan dari kesesatan para tokoh-tokoh yang menyesatkan umat ini, ya, maka itu adalah suatu keberuntungan yang besar dan kita bisa meniti jalan ketakwaan karena berada di atas petunjuk, dijauhkan dari kesesatan. Fala budda an yakuna al-insanu ala ma'rifati bisyirik. Maka hendaknya seseorang itu harus mengetahui tentang kesyirikan, wa ma'rifati bihaqiqatihi, ma'rifatin bihaqiqati, dan juga mengetahui hakikat dari perbuatan syirik. Wa ma'rifatin bi khuturatihi, mengetahui tentang bahaya-bahaya kesyirikan. Wa ma'rifati bi uqubati, juga mengetahui tentang akibat-akibat yang sangat membahayakan dari akibat-akibat yang mencelakakannya apabila dia melakukan perbuatan syirik. Ma'rifata yaqsidu minha an yahdhara minhu, juga mengetahui hal-hal yang harus dia waspadai dari perbuatan syirik. Wa an yuhadhdhira ghairahu min al-wuqu'i fihi, dan juga tidak hanya dia memperhatikan dirinya agar selamat dari kemusyrikan, tetapi juga mengingatkan orang lain agar waspada dan jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan. Hatta abna'ahu, demikian pula anak-anaknya. Kama fi wasiyati Luqman, sebagaimana wasiat Luqman yang diabadikan dalam Al-Quran. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Dan ingatlah tatkala Luqman berwasiat, mengatakan suatu wasiat kepada anaknya, wahai anakku, ketika dia memberikan mau'izah, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Fahadzarahu minasyirik, maka Luqman mengingatkan anaknya dari perbuatan syirik. Wa bayyana lahu fil waqti nafsihi khuturatah, dan juga di waktu yang bersamaan diterangkan tentang bahayanya perbuatan syirik tersebut. Wa annahu azlamu dzulmi wa ashna'uhu wa ashadduhu 'alal itlaq, bahwasanya itulah kezaliman yang terbesar dan yang paling buruk, yang paling jelek, dan sungguh sangat mengerikan perkara tersebut. Wa min hadzal mantalaq akhadha asy-syekh rahimahullah, dan dari sinilah kemudian asy-syekh yang memulai yubayyin ma yata'allaq bihaqiqati syirik wa anwa'ihi, di mana Syekh Ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah mulai menjelaskan tentang hakikat syirik dan juga macam-macam perbuatan syirik. Qala rahimahullah, maka Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, Allah yarhamu, asyirkul akbaru yujibu hubutal amal, maka syirik besar menyebabkan batalnya amalan. Batalnya amalan disebabkan karena apa? Seseorang terjerumus ke dalam perbuatan syirik akbar. Ai butlanul amal kullih, yaitu apa? Batal amalnya, totalitas. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika seorang terjerumus ke dalam perbuatan syirik akbar, yujibu hubutul amal, mengharuskan batal amalnya, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65 66, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik
la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan juga kepada orang-orang sebelum engkau, ya para utusan Allah Subhanahu wa taala sebelum engkau, la in asyrakta, kalau sekiranya engkau itu berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluka, hapus amalmu. Ya. Ini kepada Nabi, bagaimana dengan kita? Kalau kemudian Allah berfirman kepada para utusannya, pilihan-pilihan ya Allah Subhanahu wa taala, para anbiya wal mursalin, bagaimana dengan kita? Tentu kita harus ya terus berwaspada ya. Maka apa? Jika engkau melakukan perbuatan syirik, maka hapus amalmu. Batal seluruh amalmu. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Akan tetapi hendaknya ya Allah Subhanahu wa taala saja yang engkau ibadahi, yang engkau sembah. Dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, ini maqam orang-orang yang pandai bersyukur itu adalah memurnikan peribadatannya hanya kepada Allah. Iya. Kalau dikategorikan dia sebagai orang-orang yang bersyukur, tentu dia berusaha untuk termasuk ya orang yang memperhatikan ucapan-ucapannya, memperhatikan hatinya, memperhatikan amalan-amalannya. Sudahkah dia termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah dengan memurnikan tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasyirku muhbitun lil a'mal kulliha, karena perbuatan syirik akan menghapus seluruh ya amal-amal. Wa hadza amrun auhallahu bihi ila nabiyhi alaihi salatu wassalam wa auha bihi ila jami'in nabiyyin min qablihi. Ini adalah merupakan ya perintah ya sangat tegas, di mana Allah perintahkan kepada para nabi ya dan juga kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum, seluruh para nabi sebelum beliau, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka melakukan perbuatan kesyirikan, maka niscaya ya hapuslah dari mereka itu apa-apa yang telah mereka lakukan. Ya. Terhapus. Wa dzalika anna asy-syirka al-akbar idza khalata al-'amal qalla al-'amalu aw kathur batala ajma'ahu. Maka apabila ya syirik tersebut, syirik akbar tersebut mencampuri amalan ya sedikit maupun banyak, maka batal seluruhnya. Wa fasada kullu, rusak seluruhnya. Walam yuqbal minhu syai', dan tidak akan diterima sedikit pun darinya. Wa hadha yustafadu min babi i'tibari bin nadhar fil umuril mufsidah. Ya tentu ini adalah ya dipahami dari apa? I'tibar bin nazar fil umuril mufsidah, dari perkara-perkara yang kemudian bisa merusak ya perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan ya dari secara umum i'tibar bin nazar fil umuril mufsidah, dari setiap perkara-perkara yang dapat kemudian merusak amalan. Ya, banyak perkara-perkara tersebut ya para ulama telah menjelaskan nawaqidu al-Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ya, ada 10 pembatal keislaman. Demikian pula amalan-amalan yang dilakukan. Ya, imannya akan batal, Islamnya akan batal, seluruh apa yang telah dia lakukan akan sia-sia, ya akan rusak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan tersebut. Ini menunjukkan betapa besarnya dan bahayanya dosa syirik. Wa hadza babun tajidu katsiran minan nas yatafaqqahu fihi. Wa hadza babun tajidu katsiran minan nas yatafaqqahu fihi wa yanzuru fi tarattubil fasad ala ittisali ba'd al-asya' bi ba'd. Dan ini banyak dipelajari oleh ya orang-orang tentang apa?
di mana mereka melihat tentang rusaknya sebuah amalan itu, ya tentu saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, kaifa yasril fasadu fil jami'? Bagaimana mungkin kemudian ia merusak seluruh amal-amal tersebut? Bal hunaka ulumun qa'imah ala mura'at hadzal janib fi hifdzil at'imah wal aghdhiyah. Kaifa annahu law wudi'a kadza ma'a kadzal afsadah la afsadahu. Wa tu'malu al-ihtiyat al-kafiyatu hifdzan lit-ta'am wa man'an lil-fasad wa ayyu fasadin wa ifsadin asyaddu minasyirik. Beliau memberikan perumpamaan. Ya, banyak orang-orang yang kemudian ya mempelajarinya, mengetahui, ya mengkaji tentang suatu amalan itu kapan kemudian ya berpengaruh dengan amalan yang lainnya, ya kemudian membatalkan seluruh amalnya, ataukah amalan yang dimasuki oleh perbuatan syirik tersebut atau perbuatan riya, ya telah dijelaskan oleh para ulama. Dan beliau memberikan perumpamaan bahwasanya ya di sana ada suatu disiplin ilmu tertentu yang kemudian apa? Menjelaskan tentang makanan, ya. Kapan kemudian makanan tersebut rusak atau kadaluarsa atau kemudian kandungan gizinya ya akan mempengaruhi apabila dikonsumsi, ya. Apakah kemudian bahan-bahan makanan tersebut akan merusak seluruh makanan itu? Ya, ini tentunya dilakukan untuk apa? Ihtiyat, untuk berhati-hati agar menjaga kualitas makanan tersebut, ya, supaya tidak rusak. Ya, kata beliau wa ayyu fasadin wa ifsadin asyaddu minasyirik. Maka adakah yang lebih parah kerusakannya, ya, lebih parah lagi mafsadatnya atau kerusakannya yang akan timbul ya dari perbuatan syirik ini. Maka tidak ada yang lebih parah, ya, melainkan dari rusaknya akidah seseorang, tauhid seseorang dikarenakan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Ya, wa ayyu fasadin wa ifsadin asyaddu minasyirik. Maka adakah ya kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan perbuatan syirik? Idh huwa yufsidul amal kullah, karena dia akan merusak ya amal seluruhnya. Wa yufsidu dunyal mar'i wa akhiratahu, dan juga akan merusak dunia seseorang dan akhiratnya. Wa yakun wal iyadu billah fi khusranin mubin wa in kanat hunaka salawatun aw siyamun. Maka tentunya wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah, maka ini adalah kerugian yang nyata. Sekalipun dia memiliki salawat, salat, siam, puasa yang dia miliki, amal ibadah puasa wajib maupun puasa sunnah, au sadaqat, sedekah yang dia miliki, baik sedekah wajib maupun yang sunnah, au lam tuqbal li fasadi, semua itu tidak akan diterima karena rusaknya tauhid seseorang. Bidukhuli syirki alal amal, karena masuknya kesyirikan pada amalan-amalan ya seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi." Nah, dan apakah yang kemudian mencegah mereka ya dari diterimanya dari mereka nafkah mereka, melainkan karena sesungguhnya mereka itu adalah kafir, ya, mereka telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Inilah yang menyebabkan kemudian amalan mereka itu ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-54, wa qala may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa ya yang kufur terhadap keimanan, maka faqad habita amaluhu, maka sungguh telah dihapus amalnya, batal amalnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka amalnya pun lenyap dan juga di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Ini barangkali yang bisa kita bacakan pada kesempatan yang mulia ini, ya, di sore hari menjelang masuknya waktu maghrib. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang
selalu mendapatkan pertolongan ya di dalam menjaga kualitas tauhid kita, menjaga prinsip hidup kita ini dijauhkan dan dihindarkan dari syirik dan para pelaku kemusyrikan, dan berkewajiban bagi kita masing-masing ya untuk menjaga terutama keluarga kita, anak-anak kita, ya, masyarakat sekitar kita agar perhatian terhadap masalah tauhid ya dan juga menghindarkan mereka, mengingatkan mereka dari bahaya-bahaya kemusyrikan yang barangkali ya dengan minimnya ilmu dianggap suatu hal yang biasa. Dari ucapan-ucapan kita atau dari amalan-amalan yang sudah jelas-jelas menjerumuskan ke dalam kesyirikan, ya, dengan kita perhatian, maka kita selalu mendapatkan bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah kewajiban kita menyampaikan yang hak, yang benar, agar orang-orang yang mengetahui kebenaran itu semakin banyak dan mereka terhindar dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambahnya zaman ini kemudian semakin ya minimnya ilmu, diangkatnya ilmu dengan diwafatkan para ulama, maka merajalela kebodohan di mana-mana. Iya. Sebagaimana yang sudah Syekh Abdul Razak jelaskan tadi yang kita bacakan tentang ya pengaruh buruk ya para tokoh-tokoh yang mengajak kepada kesesatan di tengah-tengah umat ini. Mereka lah yang kemudian ya menutup pintu-pintu hidayah kepada umat-umat manusia dan menjerumuskan mereka kepada jalan-jalan kesesatan, wal iyadzubillah. Mudah-mudahan sekali lagi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan keistiqomahan di atas ajaran tauhid ini dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berpegang teguh kepada agama ini, yaitu agama yang hak, agama sedia kala yang telah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Inilah pemahaman yang benar yang harus kita tempuh, yang harus kita ikuti di dalam memahami agama ini. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.